Jadi kesenian ini kan pamenan anak nagari. Parit paga dalam kampuang. Tarian adalah nafas hidup yang mengasah kepekaan nurani yang dibutuhkan setiap bangsa dan negara. Gerakan pada semua bagian tubuh mengungkapkan pikiran dan perasaan sang penari. Eri Mevri adalah seorang koreografer, pelopor tarian kontemporer yang berakar dari tradisi Minang. Karya-karya tarinya mendapat perhatian dari berbagai festival internasional. Sejumlah penghargaan diraih, dan baru-baru ini Eri Mevri atau yang dikenal dengan Eri Jombang meraih penghargaan sebagai penerus seni tari Nusantara pada CI Awards 2023. Falsafah Minang, alam takambang jadi guru, menjadi nilai dalam menjalani aktivitas koreografi seorang Eri Jombang. Ya, kita mulai latihan. Sigit, Jorio dulu. Ia mencinta seni tradisi dan memperbaharuinya dalam genre tarian kontemporer. Memasukkan unsur modern adalah bagian dari pengayaan tradisi yang pada dasarnya tidak merusak satu sama lain, melainkan saling melengkapi dan mengisi. Pas sama saya dibilang gila itu. Karena latihannya dari pagi sampai malam dibilang gila kan. Itulah yang mempengaruhi saya waktu itu. Mau kontemporer mau apa nggak tahu. Tapi sama suara pemikiran saya satu aja waktu itu. Menari bukan untuk melengok-lenggok. Karena saya orang tradisi. Bapak saya nggak saya lihat dia melengok-lenggok. Malah wajahnya menari itu ganas itu kan. Jadi selalu pikiran ada pesan di sana. Yang harus kita sampaikan. Pesan dalam tarian itu sendiri. Tidak melenggang-lenggok. Tidak pesan birahi. Tidak pesan nafsu. Yang untuk ditonton dengan enak. Saya berpikiran itu aja. Dari saya nggak tahu ini apakah ini kontemporer, kreasi apa enggak. Saya nggak tahu bisa jalan itu. Jadi yang memberi nama gelar kontemporer itu ya orang-orang yang mengamati saja. Enggak saya. Pesan-pesan itu bisa terjadi aja masa lalu kayaknya tradisi atau legenda. Tapi bisa saja terjadi saat sekarang.
kondisi lingkungan atau negara-negara kita, malah saya suka ya. Kondisi lingkungan dan negara-negara kita yang terjadi yang panas sekarang itu yang menjadi buah pikiran saya untuk melahirkannya ke sebuah karya. Eri Jombang lahir di Singkarak, Kabupaten Solo 65 tahun lalu. Eri kecil tumbuh dalam buayan ibu yang merupakan seorang pelantun nyanyian Minang, serta ayahnya, Jamin Manti, seorang maestro tari tradisional Minangkabau. Sejak balita, Eri Jombang tumbuh dalam nafas seni kedua orang tuanya. Meski begitu, orang tua Eri Jombang tidak mengharapkan anaknya menjadi seorang seniman. Mereka menginginkan sang anak melanjutkan pendidikan di bidang pertanian. Jadi kalau secara pribadi, ya saya lahir memang dari keluarga seniman. Keluarga seniman, bapak dan ibu. Jadi bapak saya juga seorang maestro yang dikenali Indonesia barangkali. Seorang penari dan seorang pesilat. Dan ibu juga setiap siang dan malam, dia bertenun itu sambil berdendang juga. Saya juga tidur di pangkuannya. Kedua-duanya memberi masukan yang tak terduga, ini yang luar biasa sekali. Tapi sebenarnya tidak luar biasa bagi pepatah Minang sebenarnya. Pepatah Minang menyimak lebih daripada membaca. Memperhatikan terus-menerus tanpa saya sengaja itu mengendap. Karena dia antara batas sadar dan mimpi itu tidak ada batasnya. Saya langsung bermimpi. Ini persoalan yang luar biasa yang sampai sekarang menjadi mata pelajaran kami di Jombang. Bagaimana pentingnya menyimak, memperhatikan, dan juga meresapkan ke tubuh kita. Dan peristiwa-peristiwa seperti itu tidak pernah membuat saya berkeinginan untuk mengikuti jejak Bapak. Tidak pernah. Jadi saya nggak pernah ada keinginan, saya nanti akan menari. Tidak ada itu. Tapi darah seni yang masuk setiap waktu, setiap hari itu mengendap ke tubuh saya. Tahun 1983, Eri mendirikan sanggar yang diberi nama Nan Jombang. Karya pertamanya diberi judul Tarian Nan Jombang, lahir dari keinginan mengekspresikan diri di atas keyakinan potensi diri dan tradisi Minangkabau. Sebuah koreografi baru yang tetap berpijak dan berakar pada tradisi dan spirit kedirian, koreografer, dan kebudayaan Minangkabau. Saya memang sumber saya tradisi. Identitas sebenarnya tradisi. Jadi sebenarnya kalau basic saya kan, saya udah melakukan perjalanan ritual ya, pencarian tentang koreografi, tentang tari, bahwa dalam tubuh manusia ada bunyi dan gerak. Nah, identitas saya Minangkabau. Saya tidak menghafal tarian Minangkabau untuk saya buat tari baru. Oh enggak, berarti saya merusak. Saya tidak menghafal seluruh tarian di Minangkabau, termasuk tarian bapak saya, untuk saya jadikan karya. Berarti saya plagiatnya tradisi Minangkabau. Tidak. Saya berpijak dari tradisi Minangkabau untuk membuat karya baru. Jadi rohnya yang saya ambil. Bukan fisik dari karya tradisi itu. Jadi tari piring lalu saya pindahkan saja. Saya perbarui saja. Oh enggak begitu. Saya enggak mau seperti itu. Berarti saya merusak. Kenapa merusak?
Kalau tradisi itu saya pindahkan ke grup saya lalu saya bikin yang baru, bagus dia kan? Kalau bagus dia juga akan mati yang tradisi. 25 tahun Eri Jombang menghidupkan sanggarnya tanpa dukungan dari siapapun, termasuk dari pemerintah. Saat itu ia merasa semua kesempatan tertutup, namun itu justru membuat dirinya semakin yakin suatu saat nanti karyanya akan diterima. Keyakinan itu ternyata membuahkan hasil. Tahun 2004, Nan Jombang mulai dikenal dunia setelah mengikuti Indonesia Performing Art Market di Bali. Karya Eri mendapatkan perhatian dan Nan Jombang diundang untuk tampil di Australia. Dengan basis tradisi yang kuat, karya Eri Jombang terus mendapatkan undangan pertunjukan dari 4 benua, di antaranya Singapura, Brisbane, Jerman, dan Amerika Serikat. Bagi pendiri dan koreografer Nan Jombang, Eri Mevri, kehadiran grup tarinya di kota Washington DC bukan sebagai pertunjukan, tapi kesempatan untuk mengajarkan seni tari kontemporer kepada penari-penari Amerika. Dan alhamdulillah dari 4 benua, negara-negara yang kita kunjungi, hampir semua negara sudah kita kunjungi. Apakah itu di benua Amerika, kita juga sudah pertunjukan di beberapa negara, termasuk di puncaknya adalah kita sudah pentas di Broadway di New York. Dan kita juga pentas di Washington DC, di LA, di Rhode Island, dan beberapa kali di Chicago. Dan di Eropa kita juga sudah pentas di Belanda, di Prancis, di Berlin, di Essen, di Vienna, di Swedia, mana lagi negaranya sampai lupa beberapa negara yang kita ikuti. Juga negara Asia dan Australia, alhamdulillah semuanya sudah kita jalani dengan baik. Insya Allah Afrika yang belum. Dan ada hal yang membuat kita menjadi, apakah itu bersedih, apakah itu kegembiraan, apresiasi ketika kita pentas di luar sana, apresiasi mereka lebih besar, penghargaan mereka lebih tinggi kepada kesenian kita itu sendiri gitu loh. Mungkin yang membuat saya bahagia adalah di sini ketika saya tidak merasakan pendidikan secara formal, apakah itu di sekolah tari, apakah itu di university tari, tapi saya benar-benar full penuh belajar dengan seorang guru Eri Mevri, panutan saya hingga saat ini. Menjadi penari memang syaratnya memang luar biasa. Ketika kedisiplinan itu ada, bagaimana kita fokus dan bagaimana semuanya latihan dasar, latihan pernafasan itu kita olah menjadi satu kesatuan dan bagaimana itu masuk bertransformasi ke dalam tubuh dan bagaimana energi itu dikeluarkan melalui tubuh. Ya saya rasa itulah salah satu tugas penari dan bagaimana seorang penari bisa menyuarakan beberapa pesan-pesan yang bisa kita lahirkan melalui tubuh itu sendiri. Menari adalah kehidupanku. Selagi kita hidup, aku akan terus menari. Menari adalah nafas bagi Eri dan anak didiknya, dan pementasan adalah ruang jeda sekaligus perayaan. Undangan pertunjukan terus berlanjut hingga Sanggar Nan Jombang bisa berbulan-bulan berada di luar negeri, beralih dari satu panggung ke panggung lainnya. Pertama keluar negeri tahun 2007. Wah sih. Belum pernah, cuman mimpi-mimpiin aja mau keluar negeri. Tapi itu pertama kali ke Australia, tanpa uang kita, semuanya free. Sampai di sana kita dilayanin, terus dikasih uang belanja ini itu. Untuk pulangnya ya luar biasa sih sebagai seorang penari. Karena mungkin buat orang awam penari ini mau jadi apalah. Susah sih untuk memulainya itu kalau nggak kuat fisik, nggak kuat mental, nggak akan bisa.
Karena papa orangnya yang sangat keras latihannya. Sangat keras, sangat tekun. Memang kalau bisa itu harus bisa. Kalau kita nggak bisa, kitanya ya mundur aja jadinya. Kalau dilihat dari apa yang dikerjakan papa sekarang ya malah bisa lebih. Papa bisa di sini bisa menghidupi banyak orang. Nggak kami keluarga aja. Jadi kalau orang bilang kesenian itu nggak menjanjikan, itu nggak ada. Memang menjanjikan kalau kita tekun. Tidak dipungkiri, karya seni yang dihasilkan lari dari pakem konvensional tari Minang yang ada selama ini. Namun tari kontemporer yang diciptakan Eri Jombang, fondasinya adalah tradisi dan sile menjadi dasar gerakannya. Sebagai ungkapan terima kasih pada seni tradisi yang menginspirasi karyanya, Eri Jombang menyediakan festival khusus untuk seni tradisi yang sudah dilakukan sejak 2013. Diberi nama Festival Nan Jombang tanggal 3. Festival kesenian tradisional ini diselenggarakan setiap tanggal 3 sebagai kontribusi Nan Jombang pada pelestarian kesenian tradisional. Festival ini menghadirkan karya-karya seniman Sumatera Barat dan kelompok kesenian dari luar negeri. Jadi kesenian ini kan pamenan anak nagari, paripaga dalam kampuang, dan pamenan Pramangulu. Sebagian tradisi kita di Minangkabau udah habis. Kalau kita mau cari rantak kudo di pesisir selatan itu asli nggak ada lagi. Tempat asal saya yang Bapak miliki Tan Bentan Tariado itu sekarang juga sekitar 4 bulan yang lalu juga meninggal pemain adoknya. Hilang pemain adok itu berarti hilang tarian. Karena pemain adok itulah kunci. Karena berpikiran seperti itulah makanya saya tidak ingin kesenian tradisi di Minangkabau musnah. Saya harus pertahankan itu. Sekurang-kurangnya ya dokumennya ada pada saya. Nah dari 2013 saya sudah mendokumentasikan itu secara lengkap. Ya saya tampilkan di sini, saya kenalkan ke masyarakat. Ada yang berulang saya kenalkan. Ada yang hampir punah, sangat punah sekali. Dan itu saya cepat saya ambil. Itu, supaya tidak punah. Tapi sudah banyak juga yang punah sekarang. Karena saya nggak diberi kesempatan oleh siapa-siapa. Sampai sekarang yang memberi kesempatan saya cuma Allah saja. Jadi itulah awalnya, awal mulanya. 88 saya mulai bergerak. Setiap tahun saya selenggarakan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi Gelanggang Tari Sumatera. Tahun 2000 saya rubah namanya Padang Begalanggang. Tahun 2014 saya rubah namanya Kaba Festival. Nah ini. Pertama itu bentuk kepedulian Eri Mevri itu bagaimana mengeksiskan kesenian-kesenian tradisional. Karena saya lihat dari setiap tanggal 3 itu Eri Mevri selalu memfasilitasi kesenian-kesenian tradisional gitu. Di samping memperlihatkan atau menyadarkan orang terhadap nilai-nilai tradisi, bagi dia juga satu manfaat bagi dia untuk referensi tari-tari dia gitu. Setelah 40 tahun berkarya, Eri Jombang membangun sebuah museum tari. Di dalam museum ini terdapat sejumlah penghargaan, alat musik, properti tarian, dan berbagai cerita singkat perjalanan karirnya sebagai seorang koreografer.
Usia yang bertambah tidak bisa dielakkan. Rengek cucu telah menghiasi hari-hari seorang Eri Jombang. Usia yang tidak muda tidak membuat ia berhenti berkarya. Ia sangat yakin menari sangat penting bagi hidup bernegara. Dari perjalanan panjang karirnya, Eri Mevri berharap negara dapat memberi kasih sayang yang murni pada seniman dan menyadari kesenian sebagai nafas sehari-hari bangsa Indonesia. 40 tahun Eri Mevri berkarya, itu bukan waktu yang sedikit. Artinya begini, saya melihat Eri Mevri itu dari awal dia berproses sangat intens sekali gitu. Sangat intens ya. Karya-karya dia itu berkesinambungan. Ada benang merahnya sehingga sampai dia mencapai puncak-puncak karyanya gitu. Eri Mevri itu tidak terkontaminasi dengan karya-karya lain gitu. Dia sangat konsisten dengan karya. Dengan mengadopsi karya-karya lingkungan yang dalam bentuk tradisi yang berkembang di wilayah Sumatera Barat atau Minangkabau, sehingga dia melahirkan satu karya yang orang menganggapnya itu adalah karya kontemporer begitu ya. Karena memang lingkungan itu yang menjadikan dia seorang koreografer begitu ya. Terutama lingkungan dalam konteks kesenian. Eri Mevri telah menghasilkan lebih dari 65 karya tari, dan yang paling fenomenal adalah Salam Tubuh pada Bumi. Tarian kontemporer ini bercerita tentang kehidupan perjuangan melawan pandemi. Mulai dari perselisihan perseorangan hingga timbul pertanyaan, kepada siapa kita akan mengadu? Salam Tubuh pada Bumi juga merupakan wujud rasa hormat kepada Ibu dan Sang Pencipta atas segala permasalahan. Mungkin kelahiranku di dunia seni ini tidak diharapkan membuatku merasai 25 tahun. Tapi aku terus berproses karena Tuhan tidak akan pernah berbohong pada sebuah proses. Kalimat Eri Mevri ini dapat kita renungkan, dijadikan semangat untuk seniman agar lebih giat dalam melakukan proses. Pertunjukan itu hanyalah sebuah efek, namun proses adalah hal yang terpenting untuk seorang seniman.
Itulah, jadi moto kami bekerja dan bekerja. Dan kalau tidak ada yang memberi kesempatan, bikin kesempatan sendiri. Karena Allah akan mengiringi seseorang untuk mengetahui kita dan mengenali kita, itu aja.